Safira nih guys seneng banget nih guys karena dia akhirnya ketemu lagi dengan suaminya karena seharian suaminya itu repot banget di kantor ya kan, akhirnya suaminya itu pulang makanya langsung dia peluk nih guys di kamar karena dia sudah kangen banget dengan suaminya. Begitupun dengan suaminya ya, yaitu Julian yang sudah kangen dengan Safira, makanya sama-sama saling memeluk seperti itu nih guys. Nah, keduanya itu memang suka banget nih guys bercandaan nih guys. Bahkan sampai di situ Julian mau pergi gitu padahal itu bercandaan. Memang itulah yang bikin mereka tuh so sweet banget. Mereka tuh so sweet banget nih guys. Jadinya di situ selalu penuh keindahan di antara mereka berdua asalkan tidak ada masalah dalam kehidupan mereka nih guys. Dan di situ nih guys ya, Safira itu melihat tangannya Julian kok ada darahnya. Dan itu bekas darahnya apa gitu loh. Apakah dia ngapain kok sampai tangannya berdarah? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Julian itu teringat bahwa tadi dia kan memang ya tahu betul bahwa darah itu adalah darahnya Loli, bekas darahnya Loli semacam itu. Ya, karena kan dia sempat menolong Loli, maka bekas darahnya ada di tisu yang berceceran dan kemudian terkena tangannya. Makanya dia bilang kepada istrinya semacam itu. Dan kemudian setelah dia bilang seperti itu nih guys, membuat Safira itu akhirnya berpikir seperti ini, kalau ya darah itu kan bisa digunakan ya. Dia ngomong kepada suaminya untuk mengetes DNA lagi. Kenapa? Karena memang Safira itu sangat curiga bahwa Loli itu adalah anak kandung dari Romi. Dan kecurigaannya itu memang sama seperti suaminya. Makanya di situ Safira bilang kepada ya suaminya untuk ngecek lagi. Untuk kesekian kalinya untuk bener-bener ngecek lagi nih guys. Yaitu terkait darahnya Loli itu kan bisa di tes DNA lagi. Nah, untuk masalah sampelnya Om Romi nanti kan Tante Wulan itu bisa ya kan mencari rambutnya Om Romi semacam itu. Namun di situ ternyata guys suaminya Julian itu senyum-senyum aja. Dia cuma mandangin istrinya senyum-senyum aja nih guys. Nah, melihat suaminya yang hanya cengar-cengir, yang hanya senyum-senyum membuat Safira ini sedikit bete nih guys. Walaupun sebenarnya di situ nih guys ya, Safira tidak tahu kalau Julian itu sudah menyelidiki semua itu. Akhirnya Julian itu membuka guys bahwasannya dia sudah menyelidiki akan hal ini. Memang ini kesempatan yang dilakukan oleh Julian untuk mencari kebenaran terkait Loli itu anak siapa. Apakah benar bahwa Romi adalah ayah kandung dari Loli? Makanya nih guys, darah itu memang sengaja digunakan ya, sengaja digunakan Julian untuk menjadi sampel ya terkait untuk Om Romi itu sudah disiapkan sampel ya, dan tentu saja di situ tidak usah bingung dan tidak usah khawatir bagi Safira ngurusin ya terkait sampelnya Om Romi karena dia sudah menyuruh seperti itu. Dan bahkan dia sudah menyuruh anak buahnya Tom untuk mengurus ya ke lab laboratorium ya, karena teman dia itu bisa menguji kebenarannya tes DNA-nya. Makanya dia akan lebih cepat untuk bisa mendapatkan hasil tes tersebut. Dan memang di situ nih guys ya, istrinya Safira berusaha untuk selalu mengingatkan Julian terkait Loli yang memang dia masuk rumah sakit untuk tidak usah terlalu menyalahkan diri dia sendiri. Namun sayangnya guys, memang Julian tidak bisa kalau tidak menyalahkan diri dia sendiri karena nggak enak kan Loli sakit semacam itu. Kemudian di situ nih guys ya, di cafe ada juga Mona bersama dengan suaminya Rafael, di mana Rafael itu sebenarnya kurang suka kan dengan Mona dan akhirnya membuat Rafael ini sebenarnya mau pergi aja. Namun sebelum dia pergi nih guys, ada sesuatu hal penting yang dibicarakan dan disampaikan oleh Mona, yaitu terkait papanya, yaitu Papa Gunawan. Ada rahasia besar yang ingin disampaikan. Mona menyampaikan kepada suaminya bahwa Pak Gunawan itu punya perusahaan baru atas nama Danisa Mandiri semacam itu. Dia menyampaikan itu kepada suaminya. Namun ternyata suaminya Rafael itu tidak percaya kalaupun Pak Gunawan itu punya perusahaan baru, pastinya sudah bilang ke
anaknya Rafael semacam itu. Namun Mona berusaha untuk meyakinkan semacam itu karena dia benar-benar nguping sendiri pembicaraan ya papanya di kantornya semacam itu. Namun sayangnya di situ Rafael tidak percaya atas ucapannya Mona dan dia tidak menanyakan kepada papanya. Karena apa? Dia yakin betul kepada papanya. Kalaupun ada informasi yang sangat penting bahkan terkait perusahaan baru sekalipun, pastinya Rafael itu tahu dan pastinya papanya akan memberitahu kepada Rafael. Hanya saja Rafael tidak percaya itu guys dan dia langsung main pergi begitu saja. Sementara Bibi nih guys yang bekerja di tempatnya Romi, di kontrakannya Romi untuk menjaga ya Dania, di situ ternyata obat yang telah diberikan ya Romi itu justru malah diminum oleh Bibi tersebut, bukan diminum malah Dania. Akhirnya membuat Bibi tersebut merasa kegerahan. Padahal sudah ada namanya kipas angin, ya kan? Kenapa kipas anginnya tidak mempan? Nah, sementara Romi itu ngerasa bahwa minuman tadi sudah diminum Dania sampai habis dan ini kesempatan dia untuk bisa mengeksekusi Dania. Dan ternyata di situ bukannya malah bisa mengeksekusi Dania, ternyata di depan dia justru malah ada Bibi di situ nih guys ya. Dan ini ada yang aneh, kenapa justru dari dia nih yang malah meronta-ronta seperti itu. Padahal yang harusnya dieksekusi itu adalah Dania. Kenapa justru ada Bibi di situ yang bekerja di tempatnya Romi semacam itu. Dan di situ Bibi malah justru ya pengen bersenang-senang dengan Romi semacam itu. Dan Romi kan gak suka, dia pengennya mengeksekusi Dania. Lalu kenapa jadi dia? Ini ada yang aneh nih. Dan di Bibi itu sengaja terus mengejar Romi. Kenapa? Karena dia merasa kegerahan, karena dia telah meminum obat tersebut. Makanya pengen deket-deket nih guys. Bahkan dia terus menjambak Romi ya semacam itu nih guys. Dan Romi berusaha untuk menghindar semacam itu nih guys, karena dia tidak suka dengan Bibi. Yang dia suka itu Dania. Ini adalah malam yang seharusnya indah bagi dia nih guys. Ternyata di situ malahan justru malah Bibi yang malah kegerahan dan otomatis membuat Rom ini sangat marah betul. Kenapa? Karena dia baru sadar ternyata mungkin minumannya itu adalah minumannya diminum oleh Bibi bukan Dania. Pasti Dania sudah mengerjain dia semacam itu. Makanya membuat Romi ini sangat marah betul guys. Dia sangat marah karena harusnya dia mengeksekusi Dania, ternyata Dania yang justru malah membuat dia itu dalam masalah semacam itu yang mengerjai dia. Sebelum Safira itu tidur nih guys, ada sesuatu hal yang pengen disampaikan Safira kepada suaminya. Dimana tadi Pak Gunawan itu datang ke rumah dan juga memukul Romi. Kedatangannya itu ke rumah memukul Romi itu karena ada alasan di mana Pak Gunawan itu ya sempat dituduh suka sama Dania oleh istrinya Romi. Nah, karena tidak suka dituduh seperti itu otomatis membuat Pak Gunawan itu marah. Kenapa? Karena istrinya itu yang malah marah kepada Gunawan semacam itu nih guys. Makanya Papa Gunawan marah betul dan sengaja mendatangi Romi dan langsung memukul Romi semacam itu. Dan kemudian di situ Julian juga berpikir kayaknya itu hanyalah akal-akalan dari Romi saja. Om Romi itu kan dia suka akal-akalan, padahal yang jelas-jelas suka sama Dania itu adalah Romi. Makanya mereka berdua itu loh guys, akhirnya memang bisanya menunggu hasil tes untuk membuktikan kebenaran terkait Loli itu anak siapa. Jika memang Loli adalah anak kandung dari Romi, berarti mereka itu sudah berhubungan sejak lama. Artinya apa? Yaitu Om Romi hanya mengada-ngada cerita semacam itu. Ya, dia cuma mengada-ngada cerita kepada istrinya Wulan bahwa yang suka itu adalah Pak Gunawan, padahal yang suka sebenarnya yaitu Romi sendiri. Nah, kemudian tidak hanya itu yang pengen dikasih tahu oleh istrinya, melainkan Pak Gunawan besok ya akan mengajak ketemuan jam 8 ya di Taman Asoka. Ada hal yang sangat penting sekali yang harus dibicarakan kepada Safira. Nah, permasalahannya adalah kenapa harus Safira ya? Mungkin Safira berpikir bahwasannya ada kejahatan dari Om Romi yang bersangkutan dengan Safira. Makanya ada sesuatu hal yang pengen ditunjukkan itu. Karena kayaknya Om Romi itu takut betul ketika kejahatan dia itu dibongkar oleh Papa Gunawan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Makanya di situ guys, besok ya ada suaminya Julian yang akan mengantar Safira pergi menemui Pak Gunawan guys. Maka dari itu nih guys, untuk mengetahui kecurigaan Safira itu benar atau tidak, makanya Safira besok akan menemui ya Papa Gunawan untuk mencari tahu kebenarannya seperti apa. Karena memang
kejahatan yang telah dilakukan Romi itu pasti kayaknya berhubungan dengan Safira. Walaupun di situ sebenarnya Julian berusaha untuk positive thinking bahwa mudah-mudahan besok ketemu itu bukan berkaitan kejahatan. Walaupun Safira sendiri itu nggak tahu guys, keguguran yang ia alami itu semua disebabkan oleh Romi. Dan Romi itu memang pengen menghancurkan Safira demi Dania, demi mendapatkan Dania. Kemudian di situ ternyata Romi juga menyuruh orang lain nih guys untuk masuk, menyuruh anak buah dia untuk masuk ke rumahnya Pak Gunawan untuk mencari handphone yang ada isi video yang membuktikan bahwa Romi itu telah menggugurkan kandungannya Safira. Jangan sampai video tersebut itu ditunjukkan kepada Safira, maka demi keamanan dia, maka dia menyuruh orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya Gunawan semacam itu nih guys. Dan karena kondisinya malam hari otomatis kan melancarkan itu nih guys. Namun di situ nih guys ya ada Tante Lestari, di mana Tante Lestari itu nih guys memang curiga kepada suaminya bahwa suaminya itu masih berhubungan dengan Dania semacam itu. Makanya dia juga pengen ngecek guys handphonenya Pak Gunawan. Dia berusaha untuk ngecek kebenarannya bener nggak sih Dania itu memang ada hubungan spesial nggak dengan suaminya semacam itu, karena masih ada kecurigaan di hatinya Mama Lestari. Makanya dia berusaha untuk ngecek handphonenya, dia berusaha untuk melihat handphonenya disimpan di mana. Ternyata di laci kamarnya ndak ada handphonenya Pak Gunawan dan dia berusaha untuk membuka. Kayaknya terakhir Pak Gunawan itu memakai jas itu dan kemudian kayaknya ada di jas itu deh. Dan dia berusaha untuk mencari di jas, ternyata setelah dicek-cek ternyata nggak ada di dalam jas yang tadi ia pakai. Nah, akhirnya membuat istrinya semakin curiga. Ini ditaruh di mana sih? Dan akhirnya istrinya itu berusaha untuk ngecek di kantornya yang ada di rumah, di ruang kerjanya yang ada di rumah. Makanya di situ nih guys ya, Lestari berusaha untuk ya ke tempat kerjanya Pak Gunawan yang ada di rumah nih guys. Dan di situ ya pada awalnya Mama Lestari tidak tahu nih guys kalau ternyata di rumahnya itu ada penyusup yang datang, yaitu orang suruhannya Romi semacam itu loh guys. Dan ternyata orang suruhannya Romi juga sama-sama mencari handphone. Dan di situ pada awalnya nih guys, Lestari itu ngerasa ada kayak orang di situ dan dia berusaha untuk meneriakkan nama Narsih ya, orang yang bekerja di rumah dia, namun ternyata tidak ada jawaban. Dan ternyata setelah dicek ternyata benar handphonenya itu ada di ruang kerjanya Pak Gunawan. Dan ini kesempatan bagi Lestari nih guys untuk bisa mendapatkan informasi di handphonenya, apa benar kecurigaan bahwa suaminya ada hubungan dengan Dania atau tidak. Dan kemudian di situ nih guys ya, tanpa dia sadari juga bahwa ada orang yang sedang mengintai dia kalau dia sedang membuka handphonenya Pak Gunawan. Dan di situ Pak Gunawan itu chat ketemuan, besok pengen ketemuan di Taman Asoka dengan Safira. Buat apa lagi sih papa pengen ngechat dengan Safira, ini tujuannya buat apa, seperti itu loh guys. Jadi dia bertanya-tanya kenapa Pak Gunawan itu besok pengen ketemuan dengan Safira. Nah, tanpa disadari nih guys, ketika dia berpikir dan membuka chat handphonenya nih guys, di situ di belakang dia ada penyusup yang mengintai dan pengen mengambil handphonenya Pak Gunawan. Namun dia tidak menyadari seperti itu. Dan kemudian ketika dia ngecek handphonenya Pak Gunawan, tiba-tiba di belakang itu ada suara kayak ada orang yang menjatuhkan foto semacam itu. Dan kemudian tiba-tiba di situ ternyata orang penyusup itu mengambil handphone yang ada di tangannya Mama Lestari. Nah, kemudian Mama Lestari ini meneriakkan nama maling. Akhirnya membuat Papa Gunawan ini otomatis bangun. Karena apa? Ada orang yang mengambil di situ nih guys. Nah, ketika orang tersebut mau lari, di situ untung ada anaknya Rafael yang datang dan menghajar orang suruhannya Romi tersebut yang mengambil handphonenya Pak Gunawan itu nih guys. Dan di situ ketika Rafael berusaha ingin membuka topengnya, kira-kira siapa dia? Ya ternyata dia gagal, dia berhasil lolos nih guys. Dan dia berhasil naik motor dia karena apa, semua ini sudah direncanakan dia untuk bisa lolos nanti kalau dia ketahuan semacam itu. Akhirnya Rafael dan seluruh keluarganya itu gagal menangkap orang tersebut. Mereka semua bertanya-tanya, kira-kira orang tersebut itu siapa dan tujuannya buat apa? Ataukah dia urusannya
ada seseorang yang berniat gitu ingin jahat kepada keluarganya semacam itu atau apa? Atau dia orang suruhannya siapa? Nah, itu yang jadi motif semacam itu. Makanya Pak Gunawan itu juga bingung kenapa yang hilang itu hanya handphonenya saja. Karena apa? Mama Lestari juga tadi sempat ngecek barang-barang itu nggak ada yang hilang sama sekali. Kenapa yang jadi masalahnya cuma handphone? Ya, semacam itu. Nah, ketika itu juga ada Romi nih guys yang sedang marah-marah nggak jelas. Karena apa? Untuk mengeksekusi Dania, dia tidak jadi dapat Dania. Malahan justru ada Bibi tadi yang malah bergairah dengan dia. Padahal dia sukanya dengan Dania. Seharusnya dia mendapatkan Dania. Tiba-tiba nih guys, ketika dia lagi kesal, dia mendapatkan telepon dari anak buahnya yang menyatakan bahwa dia sudah mendapatkan handphone Pak Gunawan semacam itu. Dan kemudian di situ nanti akan ketemuan untuk dikasihkan ke Romi. Nah, sementara Mama Lestari yang curiga dengan handphonenya itu isinya apa, kenapa handphonenya itu yang menjadi sasarannya. Makanya di situ nih guys, Papa Gunawan harus mengingat lagi kira-kira siapa orang yang terakhir kali ketemuan dengan Pak Gunawan dan ingin berniat jahat kepada Pak Gunawan, semacam itu. Bahkan Mona juga berpikir, kok hanya handphone saja? Lalu siapa sih orang yang menyuruh, ya kan? Yang menyuruh dia untuk mencuri HP-nya Pak Gunawan seperti itu. Kemudian Pak Gunawan itu teringat bahwa Romi itu satu-satunya orang yang terakhir ia temui karena apa? Dia takut jika ya niat busuknya itu terbongkar. Karena apa? Dia punya rahasia dan rahasianya itu ada di tangannya Pak Gunawan terkait video yang menyatakan bahwa Romi adalah orang yang telah menggugurkan kandungannya Safira dan dia pasti ketakutan. Dan Romi sudah mendapatkan handphone dari anak buahnya guys. Dan dia melihat handphonenya ternyata tidak dikode, tidak di password sama sekali. Dan dilihat-lihat, ya ternyata tidak ada apa-apa di handphonenya tersebut. Karena dia berusaha untuk mencari video, ya. Video yang menyatakan dia telah menggugurkan kandungannya Safira dan ternyata tidak ada. Karena apa? Pak Gunawan tidak sebodoh itu guys. Dia telah meng-backup data-datanya, videonya itu ke laptop dia. Otomatis itu akan jadi aman, semacam itu. Namun sayangnya, Romi yang tidak berhasil mendapatkan informasi itu nih guys, dan tidak mendapatkan video tersebut untuk dia hapus. Ternyata dia gagal, akhirnya dia marah besar kepada anak buahnya. Anak buahnya itu suruh ngapain? Nah karena gagal, mending dia pulang saja semacam itu menjaga anaknya, menjaga istrinya di rumah semacam itu. Nah sementara Rafael itu berusaha ngecek nih guys, kira-kira tadi lewat mana, apakah ada jendela yang dia bobol semacam itu, dan ternyata jendela depan itu tidak dibobol semacam itu. Namun ya berbeda dengan pemikirannya dari Mona, di mana Mona berpikir kayaknya orang tersebut itu suruhan, namun motifnya apa? Maka dari itu nih guys ya, untuk mencari motifnya apa dan kira-kira siapa yang berniat jahat kepada Pak Gunawan, makanya Mona menyuruh anak buahnya itu nih guys ya untuk besok itu mengintai Pak Gunawan. Kira-kira besok dia mau kemana? Suruh ngintai aja seperti itu. Karena yang jadi pertanyaannya adalah kenapa orang itu pengen mengambil handphonenya Pak Gunawan? Kira-kira ada isinya video apa? Apakah ada hal yang sangat penting di dalamnya semacam itu? Sementara Romi yang marah-marah kepada anak buahnya yang tidak bisa berhasil mendapatkan apa yang dia mau terkait video yang menyatakan menggugurkan kandungannya Safira, membuat dia marah-marah nggak jelas, dan akhirnya ya udah di situ ya kan anak buahnya itu disuruh balik pulang saja menjaga istrinya Dania dan juga anaknya Loli semacam itu. Dan setelah dilihat-lihat ya di situ setelah dicek semuanya dari depan sampai belakang, ternyata Rafael menemukan bahwa penyusup tersebut itu masuk rumahnya lewat jendela belakang nih guys, dan makanya itu tidak aman. Dan di situ nih guys, Pak Gunawan berusaha untuk ngecek ke ruang kerjanya. Apakah ada yang lain yang dia ambil selain dari handphone tersebut. Makanya dia berusaha untuk ngecek. Dan ternyata di laci-lacinya masih aman, masih dalam keadaan terkunci. Dan kemudian di situ ngebuat dia sedikit lega nih guys. Karena pastinya dia tahu betul bahwa itu adalah Romi. Orang suruhannya Romi untuk mengambil handphone. Karena pastinya dia ketakutan jika Safira tahu yang sebenarnya bahwa kandungannya itu telah dirusak ya. Digugurkan oleh Romi. Karena Romi berniat jahat untuk bisa mendapatkan Dania. Dia rela melakukan kejahatan kepada Safira semacam itu. Dan tentu saja Pak Gunawan bukanlah orang yang bodoh guys. Makanya dia sudah membackup datanya ke laptop. Makanya dia berusaha untuk mengecek di laptopnya dan ternyata masih aman. Namun tentu saja Pak Gunawan tidak akan pernah tinggal diam. Karena apa? Pak Gunawan bukanlah orang yang lemah. Pastinya Gunawan itu adalah orang yang mencari
lawan yang salah karena Pak Gunawan tidak akan pernah tinggal diam semacam itu. Nah, sementara itu Mona berusaha untuk mencari info apa lagi nih yang pengen dia dapatkan melalui yaitu menguping. Jadi dia pengen menguping di tempat ruang kerjanya Pak Gunawan. Namun sayangnya di situ ada Mama Lestari nih guys. Makanya dia berpura-pura sakit kepala karena ada Rafael nih guys. Dan kemudian dia disuruh untuk pergi ke kamarnya nih guys ya. Karena rencananya mau nguping ternyata gagal. Semacam itu nih guys. Dan kemudian di situ Mama Lestari berusaha untuk selalu mengingatkan anaknya untuk tidak bercerai, apalagi pengen di situ sebenarnya untuk tidurnya harusnya bareng kan suami istri. Namun sayangnya di situ Rafael tidak mau membahas terkait akan hal itu nih guys, bikin dia pusing. Dan di situ nih guys ya, Mama Lestari tambah pusing lagi mikirin anaknya, masalah dia aja sudah banyak, dia pusing nih guys. Ya akhirnya membuat dia itu bingung. Sementara Muna tentu saja tidak akan pernah tinggal diam. Dia berpikiran bahwa mungkin orang yang mengambil atau menyusup itu pasti ada hubungan di masa lalunya. Orang yang telah membunuh kedua orang tuanya Safira ini pasti ada hubungannya itu. Karena kecurigaannya itu nih guys membuat Mona ini berusaha untuk menelpon anak buahnya untuk besok itu benar-benar dia harus mengintai Pak Gunawan untuk bisa mendapatkan informasi sekecil apapun. Dan ini sangat berguna buat Mona, karena apa? Jika dia bisa mendapatkan kartu asnya Papa Gunawan, maka Rafael tidak akan berani menceraikan Mona seperti itu. Dan ini adalah jalan satu-satunya Mona yang ia miliki untuk bisa mendapatkan kemauannya, yaitu suaminya Rafael seutuhnya. Anak buahnya Romi itu datang ke rumah nih guys dan melihat di situ di depan ada Bibi yang malah tidur di depan. Dan kemudian dia berusaha untuk membangunkan semacam itu, ya kan? Yang jadi pertanyaannya kenapa Bibi itu tidur di depan? Kenapa nggak di kamar dia semacam itu loh guys? Makanya dia membangunkan Bibi tersebut nih guys. Dan Bibi tersebut ya, ketika dia sudah bangun dia juga bingung kenapa kepalanya sakit, kenapa dia tidurnya di luar semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys, Bibi itu sengaja dibawa ke kamar. Nanti takutnya bapak atau Romi itu ngelihat, makanya marah-marah. Nah, sementara itu Romi yang gagal mendapatkan informasi, Romi yang dapat mendapatkan backupan video yang disimpan di handphonenya Pak Gunawan, dia gagal. Makanya dia kayaknya harus mengintai deh. Dia sendiri yang akan berjaga-jaga untuk bisa mendapatkan file video yang ada di rumahnya Pak Gunawan. Makanya dari pagi, daripada dia kembali lagi ke tempatnya ya istrinya Bulan yang nanti dimarah-marahi, lebih baik dia mengintai rumahnya Gunawan supaya dia mendapatkan video yang dia mau semacam itu. Nah di situ nih guys ya, karena tadi telah membuka handphonenya Pak Gunawan dan dia tahu bahwa besok ya Papa Gunawan mau ketemuan dengan Safira. Di situ dia tanya kepada suaminya, kenapa Papa Gunawan itu besok ketemuan dengan Safira jam 8 di Taman Asoka. Nah karena tahu ya, makanya Papa Gunawan itu menjawab bahwa memang dia pengen ajak ketemuan Safira untuk menyatukan Safira dan Dania. Namun kecurigaan ya di situ terkait Dania dan Papa Gunawan masih besar di hatinya Mama Lestari. Makanya besok kayaknya dia harus mau mengikuti Papa Gunawan supaya tahu kebenarannya seperti apa. Nah ternyata Romi bener guys, dia berada di depan rumahnya Papa Gunawan untuk mengintai rumahnya Papa Gunawan.